Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari suatu penelitian dengan judul analisis pemberian insentif dan beban kerja terhadap etos kerja pada driver Grab Bike. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada konsumen, hal utama yang diperhatikan oleh pihak perusahaan salah satunya adalah para mitra pengemudi atau driver, di mana mereka lah yang melakukan kontak langsung dengan para konsumen. Dalam hal peningkatan mutu pelayanan, perusahaan harus dapat memperhatikan kinerja karyawannya. Peran yang sangat penting dalam menciptakan prestasi kinerja adalah dirinya sendiri. Dalam melakukan suatu pekerjaan tidak hanya keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki, tapi juga diperlukan adanya dedikasi, kerja keras, dan kejujuran dalam bekerja. Etos kerja biasanya berhubungan dengan bagaimana seorang karyawan melakukan pekerjaannya, bagaimana seorang karyawan giat atau sergap atau tangkas dalam melakukan pekerjaannya. Tingkat etos kerja individu dipengaruhi oleh keberadaan struktur ekonomi yang dapat memberikan insentif dalam bekerja, sehingga mereka dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Selain insentif, banyaknya beban kerja yang diterima juga dapat mempengaruhi terhadap etos kerja. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dicoba dianalisa bagaimana pengaruh insentif dan beban kerja terhadap etos kerja. Perumusan masalah dan tujuan penelitian, bagaimana pemberian insentif yang dilakukan oleh Grab dapat mempengaruhi etos kerja pada driver Grab Bike. Yang kedua, bagaimana beban kerja atau banyaknya orderan yang diterima dapat mempengaruhi etos kerja. Kemudian secara simultan, bagaimana pemberian insentif dan beban kerja dapat mempengaruhi etos kerja pada driver Grab Bike. Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian insentif dan beban kerja yang dilakukan oleh driver Grab Bike dapat mempengaruhi etos kerja para drivernya. Kajian pustaka, dalam kajian pustaka dibahas tentunya adalah teori-teori yang berkaitan dengan insentif, kemudian beban kerja, kemudian juga etos kerja. Metodologi populasi penelitian ini adalah pengemudi Grab Bike. Teknik pengambilan sampelnya secara convenience sampling. Kemudian dari hasil convenience sampling ini didapatkan 208 responden. Jenis atau sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner, data sekunder didapatkan dari artikel ilmiah. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya, X1-nya adalah insentif, X2-nya adalah beban kerja, Y-nya adalah etos kerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Kerangka penelitian dan hipotesanya sebagai berikut. Ini adalah hipotesa dan beban kerja sebagai X-nya dan etos kerja sebagai Y-nya. Jadi ada H1, H2, dan H3. H1-nya adalah insentif berhubungan dan berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja. H2-nya adalah beban kerja berhubungan dan berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja. H3-nya adalah insentif dan beban kerja secara simultan berhubungan dan berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja. Hasil dari penelitian ini, karakteristik respondennya di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki lebih banyak, yaitu 91,8%. Kemudian karakteristik berdasarkan umur,
Sini yang terbanyak adalah umur antara 20 sampai 30 tahun ya. Di atas 50 tahun hanya 5 orang, 30 sampai 40 tahun hanya 46 orang ya. Jadi di sini adalah tenaga-tenaga muda dalam driver Grab Bike. Pendidikannya ini adalah umumnya adalah 165 itu adalah pendidikan SMA atau sederajat. Ya, ada juga yang S1 itu 19 orang. Total sampelnya adalah 208 orang. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan seperti berikut ya. Dari hasil ini diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan atau etos kerja sama dengan 4,443 ditambah 0,527 X1 yaitu insentif, kemudian 0,429 X2 beban kerja. Di mana pada persamaan ini nilai T-nya, nilai T dari insentif itu adalah 8,54 dengan signifikan 0, maka terbukti bahwasannya insentif berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja. Kemudian beban kerja nilai T value-nya adalah 6,389 dengan signifikan value-nya adalah 0, lebih kecil dari 0,05. Maka di sini adalah beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja. Atau dibandingkan dengan T-table. Kalau dibandingkan dengan T-table berarti di sini adalah untuk X1-nya adalah lebih besar dari 1,971. Berarti signifikan. Kemudian dengan demikian juga untuk beban kerja 6,389 nilai T-nya lebih besar daripada 1,971. Berarti beban kerja berpengaruh terhadap etos kerja secara signifikan. Kemudian uji F-nya, hasil hitungan F-hitungnya adalah 176,561, lebih besar daripada F-table 3,04, berarti secara bersama-sama insentif dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap etos kerja. Atau di sini karena nilai SIG-nya lebih kecil dari 5%, maka terbukti bahwasannya kedua variabel X berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap etos kerja. Kemudian nilai koefisien determinasinya adalah 0,63, artinya 63,3% yaitu pengaruh atau kontribusi dari insentif dan beban kerja terhadap etos kerja. Sedangkan sisanya sebesar 37,01% itu adalah faktor lain yang tidak dilakukan, yang tidak masuk dalam penelitian ini. Nah, dengan demikian maka insentif berpengaruh terhadap etos kerja, artinya semakin tinggi atau ketika insentif dinaikkan maka kemungkinan akan menaikkan juga etos kerja. Oleh karena itu perusahaan mempertimbangkan apakah akan menaikkan insentif agar lebih meningkat lagi etos kerja daripada driver Grab Bike. Kemudian beban kerja juga berpengaruh signifikan terhadap etos kerja, artinya semakin tinggi beban kerja maka etos kerja tentunya di sini bertentangan dengan suatu teori yang menyatakan bahwasanya ada hubungan negatif atau hasil penelitian AKOP, yaitu bahwasanya kalau beban kerja makin meningkat maka etos kerja menurun ya. Jadi di sini dalam hasil penelitian ini bertentangan dengan yang semestinya ya. Yang semestinya adalah kalau beban kerja ditambah maka etos kerjanya itu bisa jadi menurun ya. Nah, perbedaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian AKOP itu adalah kemungkinan adalah didasarkan adanya perbedaan objeknya, ya, perbedaan profesi yang berbeda. Ya. Kemudian secara bersama-sama, ya,
insentif dan beban kerja berpengaruh terhadap etos kerja. Hal ini berarti pemberian insentif dan beban kerja yang sesuai dapat mempengaruhi tingkat etos kerja daripada driver Grab Bike. Ya. Banyaknya orderan yang diterima serta pemberian insentif yang adil dapat meningkatkan etos kerja, yakni semangat dari Grab Bike tersebut dalam mengerjakan orderan yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah insentif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja. Kemudian beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja. Kemudian yang ketiga adalah insentif dan beban kerja secara signifikan berpengaruh terhadap etos kerja. Saran dari penelitian ini adalah pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya insentif agar sesuai dengan beban kerja yang diterima oleh para driver. Karena jika perusahaan dapat memberikan besaran yang sesuai, yang sepadan atau yang semestinya, maka hal tersebut akan mempengaruhi etos kerja daripada driver sehingga drivernya lebih semangat dalam bekerja. Implikasi manajerialnya berdasarkan hasil temuan penelitian ini dapat dikatakan bahwa pemberian insentif dan banyaknya beban kerja yang diterima dapat mempengaruhi etos kerja dari driver. Implikasi manajerial yang dapat diberikan oleh peneliti adalah penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak perusahaan, yakni Grab, dalam memperhatikan kembali tentang besarannya insentif dan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan etos kerja dari driver tersebut. Sekian presentasi dari hasil suatu penelitian. Semoga bermanfaat.